Kita masih memperbincangkan mengenai tarik-menarik untuk pengelolaan blok gas abadi Masela di Maluku. Ya, Pak Kardaya dan Pak Marwan tadi sempat menyinggung soal motif. Ada sepertinya sesuatu yang membuat akhirnya ada pihak-pihak tertentu dari misalnya Kementerian SDM dan SKK Migas itu suaranya hampir sama, yaitu offshore. Nah, apa sih sebenarnya mungkin Pak Kardaya bisa lebih jelaskan membuat keputusan ini jadi akhirnya harus offshore begitu? Kalau saya, kenapa mereka memilih offshore? Itu kalau tadi ada quote-unquote ada ini saya nggak begitu anulah, tidak melihat dari situ. Tetapi kalau menurut saya ya kalah ini aja, kalah berargumentasi dengan si apa namanya investor. Tetapi saya ingin menyampaikan kenapa investor maunya di offshore. Kenapa? Investornya ada Inpex dan Shell ya. Shell. Apa yang membuat mereka kemudian ingin di offshore? Secara teknis, Inpex itu adalah suatu perusahaan minyak yang belum pernah sekalipun mempunyai pengalaman di bidang minyak. Hanya dia itu nanam saham aja. Sekarang baru akan belajar beroperasi di bidang minyak. Belakangan masuklah Shell. Ya. Shell itu lagi membuat research mengenai floating LNG. Dan di dunia belum ada yang diterapkan. Dia akan mencoba dengan kapasitas yang hanya kurang dari setengahnya dari yang kita akan punya ini. Itu di proyek namanya Prelude. Itu 2017 akan dijalankan. Jadi ini belum ada pengalaman. Kita ujuk-ujuk 7,5. Mereka yang akan bikin itu baru 3 juta, kita ujuk-ujuk 7,5. Jadi orang teknis mengatakan risikonya sangat besar ini. Kalau risikonya sangat besar, nanti asuransinya juga repot nyarinya dan lain sebagainya. Si Shell ini ya tentunya semangat untuk bisa diterapkan karena dia menjual teknologi, menjual apa-apanya. Nah ini jadi si Shell ini selain investor juga dagangan mengenai produknya dia gitu. Jadi dia ya tentunya. Nah, balik lagi ke Inpex. Setelah ada Shell, Inpex itu siapa? Inpex itu perusahaan Jepang. Biasanya dalam membangun LNG atau proyek sebesar ini, biasanya dia akan pinjam dana dari Bank Jepang. Bank Jepang itu biasanya sampai saat ini, oke, saya pinjamkan, nanti hasilnya itu berupa energi dalam berupa LNG. Itu hasilnya harus dibawa ke Jepang untuk meningkatkan security of supply energinya dia. Ya. Jadi kalau tidak dibawa ke Jepang, kemungkinan besar tidak dikasih uangnya. Jadi dia ngotot, lalu bolak-balik, muter-muter. Nah tentunya kita harus mengerti ini, apa yang di belakang ini semua. Tetapi kalau kita berdasarkan kepentingan nasional, ya saya kira the only alternatif itu ya di darat. Saya bisa sampaikan bahwa di darat jelas pasti lebih murah lah. Nah, setelah ini Presiden Jokowi berencana akan bertemu dengan Shell dan Inpex sebagai investor untuk kemudian menambah informasi dalam memutuskan mana yang terbaik, apakah offshore atau onshore. Menurut Pak Marwan, apa yang akan didapat dari pertemuan ini? Saya tidak tahu apa hasilnya, tapi saya kira yang namanya kontraktor, yang tadi sudah disebutkan di samping dia akan menjadi pelaksana operasi, dia juga akan jual produk, itu pasti akan bertahan untuk pemerintah memilih itu offshore di laut. Jadi sudah pasti jawabannya nanti mereka ini akan menolak itu kalau di darat. Nah kalau seperti itu, lalu nanti Pak Presiden itu mendengar, saya kira ya itu hanya buang-buang waktu. Yang saya harapkan nanti, kita harapkan ya, pertemuan itu lebih kepada menjelaskan bahwa pemerintah itu nanti akan memilih darat. Itu yang kita inginkan. Jadi Pak Jokowi straight to the point, kami mau ini, apa pendapat Anda? Kalau nggak mau silakan pergi gitu. Kita bisa mengerjakan atau mencari alternatif lain. Kalau mendengar dari mereka, mereka pasti bertahan untuk itu floating. Karena banyak kepentingan. Saya kira seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kalau kita lihat sekarang masih berjalan, kemudian tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya proyek ini sudah bisa berjalan lebih awal tanpa harus menunggu keputusan yang lebih lama. Nah, menurut Anda kira-kira ada nggak sih target waktu yang harus dicapai oleh pemerintah dalam memutuskan hal ini, begitu? Ya, mestinya kalau bisa secepat mungkin. Tidak harus terlalu lama lagi. Dan sebetulnya juga
pilihan itu sudah ada dan alasan untuk memilih di darat itu juga sudah sangat kuat. Tinggal sekarang bagaimana ini segera dikomunikasikan kepada Shell dan Inpex bahwa kami mau ini gitu. Supaya cepat seandainya nanti mereka mundur, kita juga bisa segera dengan cepat itu mencari alternatif kontraktor mana yang mau gitu. Bukan untuk ngasih lagi kesempatan kita koja-kaji lagi yang ujungnya nanti lebih kepada mengentertain kepentingan asing. Kalau menurut saya mengundang kontraktor Inpex dan Shell itu baik-baik saja. Tetapi jangan mendengarkan apa yang dia sampaikan merupakan pertimbangan utama. Jadi betul kata Pak Marwan itu baik ngundang, lalu sampaikan ini Pak Presiden menyampaikan begini loh. Ini adanya di sana daerahnya, ini memerlukan pengembangan, ini di daerah remote, itu maka akan perlu, dan kalau darat itu dampaknya begini-begini, jadi kami minta pengertian untuk memberikan semacam mereka, bukan persetujuan mereka untuk melakukan di darat, karena begini loh. Saya pernah diskusi dengan Inpex. Ini diskusi seandainya, berandai-andai. Kenapa berandai-andai? Saya juga bukan pemegang kekuasaan untuk menetapkan berandai-andai. Yuk, kalau di darat itu mendapatkan return atau mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Ini seandainya. Begitu. Kalau pemerintah memberikan insentif sehingga keuntungannya sama, mau nggak? Nggak mau, dia bilang. Artinya jelas bahwa dia tuh pengennya di laut. Karena apa? Karena nantinya itu biar alasan untuk membawa, bukan untuk pemanfaatan dalam negeri. Dan saya kasih contoh, Mbak. Ada proyek gas LPG di Natuna, panjang sekali. Itu satu lapangan bola itu panjangnya itu, ya, gede sekali di laut. Dibandingkan dengan yang dibangun oleh Pertamina di dekat kampung saya di Indramayu kecil. Tetapi dampaknya yang kecil itu di depannya ada warung-warung, ada toko-toko, apa segala macam, itu berkembang. Yang di laut itu ya hanya ngapung gitu aja sampai berpuluh-puluh tahun. Artinya jelas. Ini multiplier effect dampak ini tidak ada. Nah, kalau hasil dari pembangunan ini dihitung, maka hasilnya jauh lebih besar daripada penerimaan gas atau penerimaan penjualan LNG-nya itu jauh. Ini untuk membangun tuh jauh lebih nilainya. Jadi dan harganya. Jadi Bapak-bapak berdua sepakat ya, lebih bagus bagi pemerintah begitu untuk bagi negara dilakukan di darat. Silakan Pak Wan, komentar terakhir sebelum kita tutup, singkat saja. Ada satu hal yang sangat penting bahwa kontrak ini akan berakhir di 2028 dan itu harus diperpanjang. Nah, dalam rangka memperpanjang ini, pemerintah mestinya bisa memasukkan Pertamina untuk punya saham, misalnya 15-20%. Tidak sekedar memperpanjang, tapi kita tidak punya kesempatan mengajak atau menempatkan BUMN kita untuk ikut mengelola. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu juga menjadi keputusan Pak Jokowi. Oke, ini di darat, lalu kamu diperpanjang sampai 10 tahun yang akan datang, sejak 2028 dengan syarat Pertamina harus ikut sertakan BUMN. Baik, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Kadai sudah memberikan informasi malam hari ini dalam Dialog Prime Time Talk. Dan